Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis node atau simpul. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Pedrianto Palembang, NPM 204020302039, lokal A2, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan, mata kuliah rangkaian listrik. Yang pertama mengenai analisis node, yaitu pengertian analisis node. Analisis node menyediakan teknik untuk menganalisa rangkaian menggunakan tegangan node sebagai variabel rangkaian. Menggunakan tegangan node lebih praktis dan mengurangi jumlah persamaan yang harus diselesaikan. Analisis node adalah penggabungan hukum Ohm dan hukum arus listrik Kirchhoff atau KCL. Untuk analisis simpul yaitu yang pertama V sama dengan I kali R, dan hukum arus listrik Kirchhoff yaitu I masuk sama dengan I keluar. Nah, langkah-langkah untuk melakukan analisis node yaitu yang pertama, tentukan sebuah node sebagai referensi atau ground. Yang kedua, tentukan node voltage tegangan. Yang ketiga, aplikasikan hukum arus Kirchhoff dan hukum Ohm pada tiap-tiap node tegangan. Yang keempat, selesaikan persamaan yang didapat pada tiap-tiap node tegangan bisa menggunakan metode eliminasi atau metode Cramer. Nah, untuk menentukan node referensi, yaitu node referensi biasanya disebut sebagai ground karena memiliki potensial 0. Beberapa simbol dari node referensi dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada 3 gambar, yaitu gambar A, B, dan C. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa analisis node menggunakan 2 hukum, yaitu hukum arus Kirchhoff dan hukum Ohm. Hukum arus Kirchhoff menyatakan bahwa epsilon I masuk sama dengan epsilon I keluar. Di sini dapat kita lihat I yang masuk adalah I1 dan I2, dan I yang keluar adalah I3. Jadi epsilon I masuk sama dengan epsilon I keluar, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Yang selanjutnya adalah hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V yaitu tegangan listrik atau volt, di mana V adalah tegangan listrik atau volt, I kuat arus atau ampere, R hambatan atau dengan satuan Ohm. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal sederhana. Contoh soal sederhana mengenai analisis simpul, analisis node atau simpul. Soalnya itu tentukan nilai I1 pada rangkaian di bawah ini. Nah, di sini terdapat rangkaian sederhana, dan kita disuruh untuk mencari I1-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan seperti pada awal tadi, yaitu kita harus menentukan node referensi atau ground. Nah, ground itu biasanya memiliki potensial 0 dan memiliki simbol. Seperti yang kita ketahui, ground memiliki 3 simbol, yaitu simbol A, simbol B, dan simbol C. Nah, pada contoh soal yang kita temui ini terdapat simbol seperti pada simbol B. Nah, di sini kita menyimpulkan bahwa itu adalah F groundnya, V groundnya yang memiliki potensial 0, di mana ground
di mana ini kita menyatakan bahwa Vg sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan node voltage-nya. Nah, untuk menentukan node voltage-nya atau node voltage-nya yaitu adalah menentukan titik percabangan yang ada. Nah, titik percabangan yang ada itu terjadi pada V1 dan V2. Itu adalah titik percabangan yang ada pada rangkaian ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengaplikasikan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm pada tiap-tiap node voltage-nya. Nah, terdapat dua node voltage yang kita temui tadi. Yang pertama kita akan menganalisa pada node voltage tegangan V1. Nah, pada tegangan V1 terdapat 4 cabang dan titik simpulnya yaitu V1. Nah, 4 cabang itu adalah I1, I2, I3, dan I4. Nah, menurut hukum Kirchhoff yaitu dinyatakan bahwa epsilon I keluar sama dengan epsilon I yang masuk. Nah, pada V1 pada rangkaian ini V1 memiliki 1 I yang masuk yaitu I4 dan 3 I yang keluar yaitu I1, I2, dan I3. Menurut hukum Kirchhoff dapat dinyatakan sebagai I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4. Nah, setelah itu kita akan mengaplikasikannya ke dalam hukum Ohm. Nah, kita sudah ketahui tadi bahwa hukum Ohm itu memiliki rumus yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, jika kita akan mencari karena kita tidak mengetahui nilai I-nya, maka kita akan membawanya ke dalam rumus yaitu I sama dengan F dibagi R. Nah, lanjut yaitu I1 kita akan bawa dalam hukum Ohm yaitu sama karena kita belum mengetahui nilai V-nya maka dapat ditulis V1 dikurang V ground per R-nya itu adalah 4 ditambah I2 yaitu V1 dikurang V2 sama dengan per R-nya yaitu 8 ohm ditambah dengan I3. Nah, I3 di sini memiliki nilai yaitu 7 ampere. Jadi dapat ditulis ditambah 7 sama dengan 4 di sini adalah I4 yang juga memiliki nilai ampernya yaitu 4 ampere. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai F ground-nya yaitu V1 dikurang 0 karena potensial V ground itu sama dengan 0 per 4 ditambah F1 dikurang F2 per 8. Nah, kita akan memindah ruaskan 7 ke kanan, jadi nilai plus akan berubah menjadi min. Maka F1 per 4 ditambah F1 dikurang F2 per 8 sama dengan min 3. Setelah itu kita akan mengalihkan untuk lebih menyederhanakannya, kita akan mengalihkan semua dengan 8 agar pecahannya lebih sederhana. Jika F1 per 4 dikali 8, maka 8 F1 per 32
dapat disederhanakan menjadi 2V1 ditambah 8V1 dikurang V2 per 60 per 64, yaitu menjadi V1 dikurang V2 sama dengan 3 dikali 8, min 3 dikali 8 tetap min, yaitu min 24. Nah, 2V1 ditambah dengan V1 itu menghasilkan 3V1 dikurang V2 sama dengan min 24. Sekarang kita mendapatkan satu persamaan, yaitu 3V1 dikurang V2 sama dengan min 24. Selanjutnya kita akan menganalisa pada node tegangan P2. Nah, tegangan P2 ini memiliki 4 cabang, yaitu I1, I2, kita sebut menjadi I1, I2, dan I3. Seperti halnya tadi, kita akan hukum Kirchhoff mengatakan bahwa I yang keluar sama dengan I yang masuk. Nah, I yang masuk di sini hanya satu, yaitu I1, dan I yang keluar ada 2, yaitu I2 dan I3. Maka menurut hukum Kirchhoff dapat ditulis menjadi I2 ditambah I3 sama dengan I1. Setelah itu kita akan mengaplikasikannya ke dalam hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Nah, untuk mencari I2, maka V2 dikurang V1 per R nya yaitu 8, dan V2 dikurang V ground per R nya yaitu 12 sama dengan I1. Nah, I1 di sini memiliki nilai yaitu 7 ampere. Setelah itu kita akan mengganti nilainya, yaitu V1 dikurang V2 per 8 ditambah V2 dikurang F ground nya yaitu 0 per 12 sama dengan 7. Sama dengan V2 dikurang V1 per 8 ditambah V2 per 12 sama dengan 7. Nah, untuk lebih menyederhanakan pecahannya, kita mengalihkan sumur ruas dengan 24. Jika 24 V2 dikurang V1 per 8 akan menjadi 3 V2 dikurang V1, dan 24 per 12 sama dengan 2 V2. Setelah itu ruas kanan yaitu 7 dikali 24 sama dengan 168. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu 5V2 dikurang 3V1 sama dengan 168. Nah, di sini kita sudah mendapat persamaan keduanya. Selanjutnya, nah dari kedua persamaan yang telah kita dapat, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode eliminasi dan metode Cramer. Pada presentasi kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi, maka akan didapat, untuk persamaan pertama yaitu 3V1 dikurang V3 sama dengan min 24. Nah, persamaan kedua yaitu min 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 168. Dan di sini kita akan menambahkan kedua persamaan tersebut untuk tujuan menghilangkan V1-nya. Maka hasilnya yaitu 3V1 ditambah min 3V1 itu hasilnya adalah 0. Maka min 2V2 ditambah 5V2 menjadi 4V2. 24 min 24 ditambah 168 menjadi 144. Nah, V2 4 akan dipindahkan ke ruas kanan
karena 4 adalah kali, maka menjadi pindahkan ke arus kanan menjadi bagi, yaitu 144 dibagi 4. Maka di sini didapatkan V2 sama dengan 36. Nah, nilai V2 yang kita dapat tadi kita masukkan dalam salah satu persamaannya. Nah, di sini kita akan mengambil persamaan 1 untuk mengetahui nilai V1-nya. Persamaan 1 yaitu 3V1 dikurang V2 sama dengan min 24. 3V1. Nah, tadi kita sudah mendapat nilai V2 yaitu 36. Kita ganti V2 menjadi 36 sama dengan min 24. 3V1 sama dengan, karena 36 pindah luas ke kanan, dia akan tandanya akan berubah menjadi plus, sama dengan, maka 3V1 sama dengan min 24 ditambah 36. 3V1 sama dengan 12. Nah, 3 akan pindah luas menjadi bagi, yaitu V1 sama dengan 12/3. Maka didapatkan V1 sama dengan 4 volt. Nah, kemudian kita akan menghitung hasilnya, yaitu nilai I1. Nah, karena kita sudah mendapatkan I1 tadi, maka di sini dapat kita lihat bahwa I1 itu sama dengan I1 itu bisa kita dapat yaitu F1 dikurang F ground per 4. Nah, kita masukkan nilai kedua V tadi, untuk I1 sama dengan V1 dikurang V ground per 4. Maka dapat dapatkan bahwa I1 sama dengan 4 dikurang I1 sama dengan V1 yaitu 4 dan V ground sama dengan 0, maka 4 dikurang 0 per 4. I1 4 sama dengan 4/4. I1 sama dengan 1 ampere. Maka untuk nilai pada arus I1 yang ditanyakan ini adalah nilainya adalah 1 ampere. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.